televisi sih jadi repot ya katanya, diatur-atur begini. Nah ya, baik. Nah, orang yang dapat hidayah itu ada 3 kelompok. Di sini di dalam surat-surat berikutnya disebutkan 3 nih. Hidayah nih. Siapa ya? Cek surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Udah ya. Tulis dulu Pak, tulis. Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Kedua, surat An-Naml. Surat An-Naml ayat 1 sampai dengan ayat ke-4. Oke. Yang ketiga, surat Luqman. Ayat 1 sampai dengan 4 atau 5. Pokoknya 4 dan 5 lah, sekitar itu. Di awal-awal. Al-Baqarah, apa lagi? An-Naml, Luqman. Ingat ya. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu fardud ilayya mim inda hajati ilayya. Ya Allah, aku titipkan ilmu ini kepadamu. Kalau aku butuh, aku minta ya Allah ilmunya. Baik. 1, lihat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, orang yang dapat hidayah sini karena ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa yang disebut nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Ini karakternya. Hudan lil muttaqin. Hidayah atau petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lihat sifat-sifat muttaqin, sifat orang bertakwa. Nah, kita ngaji, mudah-mudahan itu sifat itu melekat pada diri saya, diri kita. Coba lihat, lanjutkan ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. 1, 2. Wa yuqimuna shalah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Keenam, kelima ya, wabil akhiratihum yuqin. Ada 5 ya. Nah, pada hari ini saya ingin menerangkan sifat yang terakhirnya, wabil akhiratihum yuqinun. Sifat siapa ini? Muttaqin. Cek sudah. Sekarang kita bukan lari, ke bait An-Naml surat 27. Ayatnya, ayat yang coba lihat aja. Saya lupa. Ini tafsirnya nggak dibawa ini. Surat yang ke-27 ini juz pertama ini. Jilid pertama. Oke. Bunyinya gimana awalnya? Surat An-Naml, surat ke-27. Qasin. Ya. Qasin wal ya. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Ini hudan, petunjuk, wa rahmatan, dan rahmat lil mu'minin. Jadi tilka ayatul Quran wa kitabim mubin. Inilah Al-Quran dan kitab yang mubin, yang nyata.
hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wa busra ya. Huda wa busra lil mu'minin. Petunjuk dan kabar gembira bagi orang yang beriman. Insya Allah jamaah kita ini orang beriman. Lalu bagaimana sifat orang beriman? Lanjut. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Saya ingin men-stress singkat yang terakhir nih Pak. Wa hum bil akhirati hum yuqinun. Mereka terhadap akhirat mereka yakin. Cek lagi sekarang surat Luqman. Ayat 1 dan berikutnya. Surat ke-30. Ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini alif lam mim ya. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Kalau tadi mubin. Ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Inilah kitab yang penuh hikmah, petunjuk atau hidayah, dan rahmat bagi muhsinin, orang yang berbuat ihsan. Siapa dia? Pakai isim mausul nih. Alladzina yuqimana sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Saya ingin stressing yang terakhir nih. Sama. Betul. Dan mereka terhadap akhirat yakin. Jadi muttaqin atau orang bertakwa. Apalagi tadi yang kedua? Orang yang beriman. Mukminin. Kemudian orang yang muhsin. Yang ihsan. Ini cuma satu yang muhsin ya. Namanya. Kalau beliau udah insya Allah nih. Dari lahir sampai meninggal dunia masih muhsin beliau. Kalau beliau melekat namanya juga. Kalau kita sifatnya doang. Ya. Nawawi bersifat muhsin. Kalau ini Pak Muhsin bersifat muhsin. Kan otomatis. Ini doanya orang tua beliau. Ya. Ini ada nggak yang namanya Pak Mutakin? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi insya Allah memiliki sifat mutakin. Ada nggak di sini yang namanya mukmin? Nggak ada ya? Walaupun nggak ada, tapi sifatnya mukmin. Jadi insya Allah jamaah Darul Istiqomah, kita semua ini memiliki 3 sifat. Sifat takwa, sifat beriman, dan ihsan. Yang ketiganya ini memiliki ciri yang sama. Apa samanya? Wahum bil akhirati hum yuqinun. Mereka terhadap akhirat mereka yakin. Nah, keyakinan inilah yang membuat orang yang dapat hidayah tadi, siratal ladzina an'amta alaihim, mau berkorban. Apa? Mau berkorban. Bagi yang tidak memiliki keyakinan kepada akhirat, mereka nggak mau berkorban. Jadi orang yang berkorban itu memiliki wahum bil akhiratihum yuqinun, sudah melekat bahwa dirinya itu ada hari akhirat dan dia akan hidup di sana. Gitu. Nah, ini ada penjelasan Bapak jamaah rahimakumullah. Penjelasannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ambil dari keterangan ulama yang menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Juz ke-8 halaman 215. Jadi kalau kitab itu berjuz-juz ya tebal Pak. Kita ambil yang
halaman 215. Innallaha, sesungguhnya Allah, innama a'taqumud dunya. Allah memberikan kepada kamu ad-dunya, dunia. Jadi dunia ini diberikan kepada saya, pada kita. Titatlubu biha, dengan dunia yang Allah berikan kepada kamu, kamu menuntut al-akhirah. Akhirat. Jadi dunia yang Allah berikan kepada kita, itu untuk apa? Untuk kepentingan akhirat. Walam yu'tikumuha litarkanu ilaiha. Bukan Allah memberikan kamu dunia agar kamu bersandar dengan dunia. Agar kamu lengket dengan dunia. Dunia untuk menuntut akhirat. Bukan untuk lengket atau bersandar dengan dunia. Mengapa? Innad dunya tafna. Sesungguhnya dunia itu fana, sebentar. Kalau kita bersandar dengan yang sebentar, kalau roboh kita jatuh nggak? Jatuh. Wa innal akhirah, sesungguhnya akhirat tabqa, kekal. Jadi kalau kita bersandar kepada Allah dengan keyakinan ada akhirat, maka akhirat itu bersandarnya lama. Ya. Kajian yang lalu dalam kitab Nuruz Zulam, sesuatu terbagi 4. Pertama apa? Syai'un lahu awalun, laisa lahu awalun, wa laisa lahu akhirun. Yang pertama, sesuatu itu terjadi nggak ada awal, nggak ada akhir. Ini maaf, jangan sampai bosan nih, ulang lagi. Yang kedua, syai'un lahu awalun, wa lahu akhirun. Sesuatu itu terjadi, ada awal, ada akhir. Itulah makhluk. Contohnya saya ini makhluk. Saya berawal, saya berakhir. Yang ketiga, sayun lahu laisa lahu awalun wa akhirun. Sesuatu itu terjadi tanpa ada awal. Awalnya nggak ada. Ada saja dia. Tapi berakhir. Apa itu? Azali. Kalau yang pertama kan tanpa awal, tanpa akhir, Allah ya. Nah, ini yang ketiga azali. Yang ketiga, syai'un lahu awalun walaysa lahu akhirun. Sesuatu itu berawal tapi tiada akhir. Inilah yang disebut wabil akhiratihum yuqinun wa huwa tabqa, ya kekal. Kekalnya bukan kekal dari sebelumnya. Ada awal kekalnya. Itu kapan awalnya? Setelah kita meninggal dunia. Inilah mental orang-orang yang sanggup berkorban. Dicontohkannya oleh Nabiullah Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim itu kan dalam kisahnya, beliau sanggup mengorbankan dirinya sendiri. Satu, beliau diperintahkan oleh Allah untuk berkhitan. Apa berkhitan? Motong ujung kemaluan, maaf ya, zakarnya. Pakai apa? Dengan kampak. Potong sendiri. Coba di antara kita mau nggak? Waktu itu belum ada paraji, belum ada bengkong, dokter. Jadi, ayo bayangin, beliau mengorbankan dirinya demi memenuhi kekasihnya, yaitu yang dicintainya Allah. Ibrahim, kamu harus berhitan. Berhitan. Sanggup Pak? Sanggup Pak? Kalau sekarang disuruh begitu? Itu masih mending. Nabi Ibrahim diuji lagi. Harus siap dihukum mati oleh Namrud. Sanggup? Mengapa Ibrahim bisa sanggup? Karena beliau yakin ada akhirat. Hidupnya sebentar. Mempertahankan akidah. Sanggup meninggal dunia. Yang ketiga, beliau sudah kangen punya anak. Sudah dapat anak namanya Ismail.
udah usia 7 tahun diperintahkan untuk disembelih. Sanggup? Ini kan sebenarnya kan kenapa wabil akhiratihum yuqin. Ini menyembelih sesuatu yang dicintai di dunia karena patuh kepada yang dicintainya. Jadi berkorban itu adalah mengorbankan sesuatu yang dicintai di dunia ini demi kecintaannya kepada yang dicintainya. Jadi, Nabi Ibrahim itu cinta kepada anak. Pasti ya Pak ya? Tapi karena beliau disuruh oleh yang beliau cintainya, yaitu siapa? Allah. Allah perintahkan, sembelih anak yang kamu cintai. Kamu lebih cinta anak atau lebih cinta saya? Jadi Allah tuh nggak mau dimadu, Pak. Ini sifatnya laki apa sifat perempuan yang nggak mau dimadu? Ya. Itu sifat laki-laki, Pak. Sifat laki-laki nggak mau dimadu. Ada nggak di antara bapak-bapak yang mau punya istri, istrinya memadu bapak? Ada nggak? Ini mudah-mudahan ibu mendengar ya, ibu-ibu ya, dengar nih ya. Karena ada di YouTube ya. Bapak-bapak itu nggak mau dimadu sama ibunya. Cintanya seorang bapak, si bapak itu, kita nih laki-laki, nggak mau istri kita punya suami lebih dari satu. Betul nggak Pak? Oh ayo, mau nggak? Istri bapak punya laki-laki satu lagi. Apalagi punya suami 4, mau? Nggak mau. Cinta itu nggak boleh diberikan ke yang lain. Begitulah Allah. Kalau kamu udah menyatakan cinta kepadaku, jangan kau cinta kepada yang lain, termasuk anakmu sendiri. Makanya disembelih bukan karena benci kepada anak, karena saking sayang kepada anak. Tapi ini berat. Tapi ini perintah yang lebih tinggi kecintaannya, yaitu siapa? Ini hakikat wabil akhiratihum yuqin. Jadi Nabi Ibrahim nggak bersandar kepada anaknya, tapi bersandar kepada Allah. Kita sanggup? Kita sanggup nggak? Sebuah pertanyaan. Makanya kata guru saya, Mama Abdullah bin Nuh, anak-anak sekalian, Quran itu nggak bisa diterjemahkan. Bisa juga, tapi nggak mantep. Tapi Quran itu harus ditafsirkan. Ditafsirkan. Dari sekian banyak tafsir, Quran itu yang paling bagus ditafsirkan dalam kehidupan. Sehingga contohnya gini, kalau Quran mengkisahkan tentang orang-orang yang rindu akhirat, wabil akhiratihum yuqinun, contohnya ada kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, kisah anak Nabi Adam, 2 anak Nabi Adam kan, kisah-kisah yang lain. Kamu harus menjadi pemain sinetron dari yang dikisahkan Quran. Jadi kita ini ketika kita sedang membaca tafsir ayat tentang pengorbanan Ibrahim dan Ismail, kita itu juga harus belajar sekian persennya deh. Sebagaimana pengorbanan, jadi ini pelaku Ibrahim nih. Saya juga harus pelaku Ismail. Bukan sekedar dongeng ini Quran. Nah, Pak? Begitu. Nah, contoh. Di antara sekian banyak berkorban, minimal korban waktu. Allah perintahkan untuk sholat subuh. Mau nggak kita mengorbankan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk bangun tidur untuk sholat subuh? Ini dilihat bagaimana kualitas takwa kamu, kualitas iman kamu, kualitas ihsan kamu. Naik lagi kualitasnya, takwa, iman, ihsan. Naik. Sanggupkah kamu bangun sebelum subuh untuk ke
kepentingan kamu. Kamu bermesraan kepadaku, kata Allah. Melalui apa? Sholat. Sanggup? Lagi belajar kita. Gitu. Kalau Imam Syafi'i, pernah terjadi satu malam beliau nggak sholat tahajud. Beliau nangis di siang harinya. Pernah nggak di antara kita tadi malam nggak sholat tahajud, lalu sekarang nangis? Ada? Biasa aja. Biasa aja. Imam Syafi'i itu bukan melaksanakan yang wajib, yang sunat sholat malam, beliau nggak melakukan sholat malam, kecewa, menyesal. Dari teringat sahabat yang ayat sahabat Hamzah bin Baik, dia sebelum perang Uhud, dia nikah kan, akan nikah malamnya, besok sebagai panggilan jihad perang Uhud. Langsung dia berangkat, dia belum sempat mandi junub lagi. Gabung ini. Banyak bunuh orang kafir tapi akhirnya dia syahid gitu ya. Dan juga di Nabi dia dimandikan oleh malaikat. Pengorbanan itu ya. Yakin dengan akhirat, keyakinan yang sahabat yang mentok ya. Betul, Pak. Padahal habis nikah kan enak, habis nikah dulu. Masa tinggal aja, Pak ya? Iya. Kalau kita habis nikah lalu disuruh perang. Nanti dulu lah. Itu kan sahabat Nabi, Pak. Kita sanggup nggak? Itu masih Pak Tori, itu masih mending. Ada sahabat Nabi, ini maaf, orangnya hitam legam dari Ethiopia. Beliau kepengen nikah tapi nggak ada yang mau perempuan. Ya udah miskin, maaf ya, miskin. Ya penampilan pun ya di bawah standar lagi. Nabi bilang, kamu mau menikah? Mau ya Rasul, tapi nggak ada yang mau. Kamu mau punya istri? Mau. Udah, Nabi yang melamarkan si laki-laki tadi kepada putri Madinah, ayahnya orang kaya. Nah, pembicaranya Nabi kepada seorang sahabat tadi, supaya ini saya mau melamarkan buat sahabat kita, si Anu namanya. Ya, beliau belum punya istri. Bagaimana anakmu kan ada yang gadis? Ya sudah, saya panggil dulu anaknya. Pembicaraan tadi dengar cuma anak tadi. Lalu anaknya bilang, kalau memang itu perintah Rasul, wahai ayah, sami'na wa ata'na. Ada anak gadis kita mau begitu? Kan begitu ya. Ini lagi-lagi bukan kalau kita ngaji nih Pak, bukan sekedar dongeng Pak. Kita bisa nggak memerankan begini? Ini masalah ya. Memang kualitas kita masih jauh Pak, kan begitu. Akhirnya diaprokin Pak. Jadilah akan melangsungkan akad nikah seorang sahabat Nabi yang hitam legem, nggak punya apa-apa hidupnya, maaf miskin fakir, nikah dengan seorang gadis orang kaya bapaknya. Mana yang beruntung? Yang laki. Yang jadi musibah yang mana? Perempuannya. Tapi karena ketaatan kepada Rasul, wabil akhiratihum, ya bidadari surga sekarang ini nikah. Begitu mau ada prosesi pernikahan, Nabi mengumumkan ada peperangan, kita harus berangkat perang. Ini sahabat Nabi yang besok mau menikah dengan seorang gadis cantik, orang kaya, milih yang mana? Milih nikah dulu atau perang dulu? Ya kalau dia perang, kalau kita tunggu dulu. Masya Allah. Akhirnya si sahabat tadi meninggal. Kan berarti kan nggak nikah ya? Nggak nikah. Nabi yang langsung menguburkan si jenazah tadi, syahid tadi, si yang syahid tadi. Nabi tersenyum melihat si jenazah tadi. Mengapa? Dia lihat calon istrinya nggak jadi, nggak ada apa-apa, kecantikannya dengan disambut bidadari di surga. Itu kan bicaranya goib Pak. Makanya wabil akhiratihum yuqin. Ada kisah lagi nih, ini bukan sahabat Nabi, bukan. Orang biasa, namanya Sabit. Ini kisahnya penting Pak. Sabit itu masih muda.
Masih muda. Umur muda itu umur 33 Pak ya? Atau di bawah 33. Ini kan nggak ada nih. Ada nggak yang muda? Kita lagi main sinetron. Saya ini muda. Iya, calon muda lagi insya Allah. Kita ini sinetron. Kita ini muda, tapi dikemas supaya kelihatan tua, diputih-putihin, gitu ya. Oke. Si Sabit ini lapar. Ketika lapar, dia lihat ada buah apel. Langsung dia ambil, karena saking laparnya langsung dia makan. Begitu dia makan, dia sadar, ini bukan apel saya. Pasti ada yang punya. Separuh apel dia nggak makan. Dia minta halal kepada yang punya apel. Dia lihat, ini kebun kurma. Maka langsung dia masuk di perkebunan kurma. Ketemu lagi dengan seseorang, Bapak, ini maaf, saya makan apel. Ini olah TKP-nya. Masih ada apelnya. Sebagian saya udah makan. Saya minta yang sudah saya makan dihalalkan. Ada di antara kita begitu? Udah makan sesuatu yang gak jelas, kita minta izin. Nah, begitu. Akhirnya kata si yang dijawab tadi, saya ini bukan pemilik kebun apel, ada yang punya. Saya ini pembantu yang mengurus kebun apel. Karena itu kamu temuilah yang pemilik apel. Ketemu Pak, yang punya apel tadi. Ternyata yang punya apel nggak mau menghalalkan. Nggak mau. Kamu ini, apel yang sudah kamu makan akan saya halalkan. Tapi punya syarat. Kamu harus menikah dengan putri saya. Beruntung nggak? Beruntung nggak? Kata siapa beruntung? Kata bapaknya, anak saya yang harus nikah sama kamu ada 3 ciri. 1, matanya buta. 2, kupingnya nggak mendengar. Badannya lumpuh. Kaya sih kaya, tapi punya bini yang model begini, siapa yang mau? Begitu. Itu namanya pemuda sabit. Saking nggak mau makan yang halal, yang haram. Itu bukan haram, subhat. Ya. Udah jatuh. Nah, akhirnya dia pilih. Karena keyakinannya kepada akhirat. Ini pemuda sabit, Pak. Wahai Bapak, saya sanggup. Yang penting ini dihalalkan. Walaupun anak Bapak seperti itu, insya Allah. Terjadilah hari H mau pernikahan. Nikahlah. Begitu nikah, qabil tuh nikah, dan seterusnya. Jadi kamu sekarang sudah punya istri anak saya. Dengan sifat-sifat tadi. Buta, tuli, lumpuh. Begitu. Orang kalau buta tuli sejak kecil, bisa ngomong nggak? Nggak bisa ngomong, Pak. Iya nggak? Orang gagu itu karena nggak dengar, sehingga dia nggak bisa ngomong. Jadi ini jadi gagu, apalagi buta, lumpuh. Mau punya istri model begitu? Seorang sabit, nggak apa-apa. Yang penting halal. Apel yang dimakannya. Dipertemukanlah. Dipertemukan. Ternyata nggak ada yang buta, nggak ada yang gagu, juga nggak ada yang lumpuh. Itu wanita cantik, bisa bicara, matanya awas, kupingnya bisa mendengar. Itulah istrinya si Sabit. Begitu Pak Torik dan bapak-bapak semua. Nah, lalu dia bilang, Bapak, katanya anak Bapak begini, yang jadi istri saya kok begini. Saya kok dikasih kabar hoax. Kalau kita model itu gimana? Ya nggak mungkin lah. Ya, terima kasih aja. Ini klarifikasi nih Pak. Betul Pak. Kata bapaknya, inilah istri kamu, anak saya. Saya nggak mau menyebarkan berita bohong. Nggak boleh. Putri saya lumpuh. Saya ajarkan tangannya, kakinya, anggota tubuhnya tidak bisa berbuat apa-apa kalau berbuat maksiat. Lumpuh untuk berbuat. Ini putri saya. Matanya pun nggak lihat. Nggak boleh melihat yang maksiat. Kupingnya pun tidak bisa mendengar. Ucapannya pun nggak bisa kalau berbuat maksiat. Inilah istri kamu. Anugerah kan Pak ya. Jadi si bapak ini ternyata orang soleh, kaya dan soleh, orang baik.
memilih calon menantu yang wabil akhiratihum yuqinun. Nah, ketemulah yang namanya si Sabit tadi. Pernikahan, punya anak, diberi nama anaknya itu Nu'man. Nu'man bin Sabit. Jadi bapaknya soleh. Siapa namanya? Sabit. Ibunya Solihah. Anak dari pemilik kebun. Diberi nama Nu'man. Nu'man bin Sabit. Siapa yang tahu? Siapa Nu'man bin Sabit? Ya, siapa? Imam Abu Hanifah. Begitu. Ini pelajaran sedikit tentang muttaqin, mukminin, dan muhsinin yang memiliki karakter akhirat mereka yakin. Jadi kalau hidup itu akhirat yakin, beres dunia ini. Terima kasih Pak Warno, dan alhamdulillah kita hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang kita ambil sedikit cuplikan ilmu ini bermanfaat buat saya dan kita semua. Ya. Mari kita doa. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya mimma hajati ilaihi. Allahumma ya Allah, aku mohon kepadamu, aku titip ilmu yang sudah saya pelajari ini. Maka kembalikanlah ilmu itu ketika aku membutuhkannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.